Halo pemirsa, salam kasih, salam sejahtera. Di video ini saya ingin berbagi tentang penyebab sakit berkepanjangan dan cara pencegahannya. Saudara sekalian, dalam kehidupan ini kita semua tidak luput dari adanya suka, duka, lara, pati. Suka itu menunjukkan kita dalam kehidupan ini pernah senang, pernah bahagia, pokok pernah ceria lah gitu. Nah, setelah itu tidak bisa dipungkiri pula kita sebagai manusia akan mengalami duka atau kesedihan gitu ya. Habis sedih mungkin lara itu menunjukkan ya sakit. Bisa sakitnya sebentar, bisa sakit berkepanjangan, dan ujung-ujungnya itu pati ya. Pati artinya kematian. Begitulah kehidupan kita di dunia ini. Semua mengalami suatu kondisi suka, duka, lara, dan pati, kan kayak begitu. Nah, saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya akan memberikan informasi tentang penyebab kita sakit berkepanjangan. Nah, saudara sekalian, kita di dunia mengalami kondisi sakit berkepanjangan yang umum kita rasakan kalau usia kita sudah di atas 50 tahun ya. Terkadang walaupun masih di bawah 50 tahun sudah mengalami kondisi sakit berkepanjangan. Nah, penyebabnya itu adalah salah satunya adalah kondisi pikiran kita ya. Pikiran kita dikala kita sakit berkepanjangan itu bagaikan pisau yang full dengan karatan ya. Itu kondisi pikiran kita yang menyebabkan kita sakit berkepanjangan tidak kunjung sembuh. Nah, dari kata karatan itu saya menemukan suatu petunjuk ya tentang gambaran kehidupan kita sesuai kepanjangan kata karatan, yaitu kaku, berat, sakit-sakitan. Jadi kalau pikiran kita karatan, dalam hal ini karatan itu simbol memori ya. Pisaunya simbol pikiran, karatan itu simbol memori tentang duniawi. Karatan yang full pada pikiran yang berupa memori itu dikarenakan kita selama hidup membiarkan pikiran kita bagaikan pisau yang tergeletak di tanah, dibiarkan begitu saja nempel pada tanah. Nah, pisau yang nempel pada tanah itu melambangkan pikiran kita hanya sibuk nempel urusan tanah, itu urusan duniawi, urusan pekerjaan, urusan uang, urusan istri, urusan anak, urusan jabatan, urusan kekuasaan, urusan kenikmatan duniawi lainnya. Nah, itu semua akan menghasilkan kenangan, menghasilkan memori. Nah, memorinya itu membuat pikiran itu bagaikan pisau full dengan karatan. Seperti karatan yang awalnya merah lama-lama menjadi hitam, begitu juga segala sesuatu memori yang terkenang di pikiran itu akan membuat pikiran, kondisi pikiran lama-lama menjadi gelap. Kalau sudah gelap, ada kekuatan gelap ya di dalam pikiran yang full dengan karatan itu. Kekuatan gelap itu dalam istilah Hindu disebut dengan sifat tamas. Nah, pengaruh sifat tamas inilah membuat gerakan jadi kaku, tubuh terasa berat, lalu sakit-sakitan tidak kunjung sembuh sampai lama sehingga berujung pada kematian. Nah, selanjutnya kalau kita sakit-sakitan tidak kunjung sembuh, itu umumnya kita kan tidak enak makan, tidak bisa kita rakus makan seperti kita masih punya fisik sehat. Nah, ketika kita tidak enak makan, itu tanpa disadari kita dipuasakan oleh kondisi. Ketika kita dipuasakan oleh kondisi, kita punya api dalam diri kita, nyalanya membesar. Kalau kita rajin makan aja sewaktu kita sehat, tuh api kita mengecil, ibarat kayu bakar itu lalu basah terus kan tidak bisa hidup. Itu kita punya api di dapur itu juga kalau busi itu ya, kebanjiran itu kan tidak bisa hidup. Nah, itu gambarannya kalau kita terlalu semasih sehat makan tuh api kita mengecil. Nah, ketika sakit kita jarang makan sehingga tubuh terasa kering ini. Karena kering api kita menyala.
api atma, api roh itu menyala. Nah ketika menyala, nah pikiran kita ini akan dipanasi oleh api ini, bagikan kita memasukkan pisau yang berkarat pada api menyala, akan mungkin kan karatnya rontok kan begitu. Itu juga ketika api ini menyala, karat-karat di pikiran ini rontok ya, terbakar dia perlahan-lahan. Nah ketika karat pada pikiran sudah mungkin habis, nah memang kalau sudah belum ajalnya, kita bisa sembuh dari penyakit dengan sendirinya. Tapi itu pun dibutuhkan sakit yang lama kadang-kadang. Nah supaya tidak terlalu lama disembuhkan secara paksa oleh keadaan fisik yang saat puasa membuat api menyala, kita sebagai manusia untuk mencegah supaya tidak sakit berkepanjangan, sekiranya karat di pikiran itu bisa juga dibersihkan kok dengan ilmu agama. Adapun ilmu agamanya itu petunjuknya seperti kita mengasah pisau pada batu asah ya. Nah kalau pisau yang karatan kita gosokkan pada batu asah, kan karatannya bisa hilang ya, digosok berulang-ulang gitu. Kalau gosok sekali tidak bisa, harus berulang-ulang. Nah begitu juga pikiran kita yang ibarat pisau itu juga perlu diasah ya. Nah untuk mengasahnya ini dibutuhkan batu asah bagi pikiran. Nah batu asah bagi pikiran kita itu ditunjukkan oleh nama batu asah dalam bahasa Bali. Ini kebetulan saya orang Bali. Jadi batu asah pikiran itu ditunjukkan oleh nama batu asah dalam bahasa Bali yang disebut dengan Sangyan. Sangyan itu menunjukkan Sangyang Atmo atau Sang Roh. Jadi Atma atau roh kita itu berperan sebagai batu asah bagi pikiran kita. Cara untuk mengasah kita punya pikiran pada roh yang ada di dalam hati adalah dengan mengingat roh itu sendiri, dengan mengucapkan mantra suci atau lafal suci sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah lafal suci atau mantra sucinya itu diucapkan berulang-ulang. Nah pengucapan mantra suci atau lafal suci berulang-ulang dalam Hindu disebut dengan japa, dalam Islam disebut dengan zikir, mungkin di Buddha, di Kristen ada istilah lainnya. Nah ketika kita ingat sang roh di dalam hati dengan mengucapkan mantra berulang-ulang, itu akan terjadi gesekan antara pikiran kita dengan roh. Kalau kita mengucapkannya di dalam hati, karena roh ada di dalam hati, sebaiknya memang harus mengucapkannya di dalam hati. Nah gesekan antara pikiran dengan roh di dalam hati akan memungkinkan karat-karat memori pada pikiran akan terlepas. Bagian kita menggosokkan pisau yang berkarat ya pada batu asah gitu, akan memungkinkan karat-karat pada pisau itu kan hilang, dia lepas dengan sendirinya. Tapi harus bandel kita gosoknya, bisa sampai sejaman. Begitu juga kita sebagai manusia untuk membersihkan karat pikiran itu harus ya lama-lama lah kita mengucapkan sampai 7 jam, duduk di pagi hari, sore hari lagi. Nah ini sebaiknya kita semasih sehat lah, fisik semasih sehat lah, kita harus rajin menggosok pikiran atau mengasah pikiran pada roh yang ada di hati kita. Tetapi kalau sudah sakit geletak begitu, bagaimana caranya? Mungkin tidak bisa duduk, tapi tidak apa, bisa dicobakan kok sambil tidur-tiduran ucapkan di dalam hati nama Tuhannya atau mantra sucinya. Nah ini istilahnya bagaimana ya, kalau orang sudah sakit berkepanjangan itu untung-untungan ya mencoba, tidak ada salahnya, siapa tahu nanti ada perubahan kan, kayak begitu, sambil dibantu dengan pengobatan secara medis. Jadi dipadukan pengobatannya, jangan hanya mengandalkan pengobatan medis saja. Kita perlu juga mengasah pikiran pada roh kita yang merupakan batu asah abadi. Nah ngasah dalam bahasa Bali disebut dengan nyangih. Nyangih punya kepanjangan nyak ngingetang sangyan. Dalam hal ini nyak ngingetang Sangyang Atma artinya mau mengingat sang roh gitu ya. Kalau asah sendiri saya panjangkan jadi aktif zikir agar halus. Wah ini Islam sairnya, tapi tidak jadi masalah juga, artinya sama kok.
Di Hindu kan ada japa, Islam zikir. Nah ini kita harus aktif zikir. Pagi sore itu luangkan waktu untuk mengasah pikiran kita biar memori yang menempel di pikiran, bagaikan karat yang menempel di pisau, jangan sampai lama menempel, jangan sampai terlalu banyak. Bersihkan terus sehingga pikiran kita menjadi tajam. Dalam bahasa Bali itu mangan ya. Jadi tajam, pisau yang tajam dalam bahasa Bali disebut mangan. Nah kata mangan ini memberikan suatu petunjuk sebagai gambaran dari pikiran kita yang selalu diasah pada batu basa abadi, yaitu pada sang roh atau sang yang atma. Mangan itu punya kepanjangan merasa yingan, artinya merasa ringanan. Dalam hal ini pikiran terasa ringan, badan jadi terasa ringan. Itu jadinya kalau kita mau mengingat sang roh yang ada di dalam hati kita. Jadi kita semua punya sang roh, jadi pembebas pikiran kita. Yang full memori atau pembersihnya adalah sang roh. Sang roh nanti akan meringankan beban pikiran kita dan beban badan kita, sehingga ya nanti penyakitnya yang maunya lama bercokol pada diri kita itu bisa tersembuhkan oleh ini, keberadaan roh kita di dalam hati kita. Karena itu penyakit itu ya salah satu penyebabnya karena pikiran kita full dengan karat memori duniawi ya. Jadi supaya bersih, supaya tidak sampai karatan, kaku, berat, sakit-sakitan tidak kunjung sembuh, kita harus tahu ilmunya untuk membersihkan pikiran ya, dengan cara mengingat sang roh dengan mengucapkan nama Tuhan berulang-ulang yang sebenarnya japa Hindu, di Islam zikir, umat lain mungkin adalah istilahnya. Nah kita melakukannya di pagi hari, kalau bisa beralaskan tempat duduk. Dan gitu sekali-sekali pergi ke pantai sendiri sana, tepi pantai atau di pegunungan tempat sepi, kita gosok itu aja. Kita tidak minta apa-apa kok, tidak mengharap sesuatu hal yang aneh-aneh di tempat keramat, di hutan-hutan. Enggak, di pantai mungkin minta pada penguasa pantai itu supaya gini, enggak. Hanya itu, saya sering kok melakukannya di tempat-tempat sepi sendirian. Cuma untuk itu aja, membersihkan itu, supaya pikiran kita bebas dari karat memori yang membuat tubuh jadi terasa ringan. Nah suatu hari saya kan sebagai pekerja berat jadi petani, tubuh saya loyo selalu, pokoknya bagaimana ya. Nah akhirnya saya membaca wajangan seorang guru, jangan pusingkan urusan badanmu gitu ya. Itulah ceritanya, bersihkan ya bagian badan ini berarti bagian pikiran. Oh pikiran ini full memori, bahkan HP yang hang kan kayak begitu. Kalau full memori itu harus di-clear. Itulah pikiran kita harus selalu di-clear supaya pikiran ringan, badan jadi terasa ringan, sehingga kita tidak sampai karatan yang kaku, berat, sakit-sakitan tidak kunjung sembuh. Jadi saudara sekalian, itulah cerita sekilas tentang gambaran penyebab kita sakit berkepanjangan tidak kunjung sembuh, dan sekaligus sebagai solusi atau pencegahannya. Oke saudara sekalian, mungkin hanya itu dulu cerita saya. Lain kali saya punya cerita, saya akan sampaikan lagi di episode berikutnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada saudara sekalian yang telah bersedia menonton saya berbagi cerita seperti ini adanya.